keluarga yang kuat di dalam Engkau. Terima kasih Bapak. Berikan setiap kami hati yang lembut, telinga yang terbuka Tuhan untuk kami mau belajar menjadi seorang murid Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa bersyukur, sama-sama kita katakan amin. Oke guys, siapa yang datang di series kita This is Our Home part yang pertama minggu lalu? Mantap. Gimana belajar IPS-nya? Cukup jelas? Kan banyak data ya tentang bangsa dan negara ini. Kalau tipe-tipe yang kayak gitu tentu saja saya tidak bisa ya kan. Karena saya bukan orang data. Nah jadi jujur gue juga sangat diberkati dengan khotbah dari Johes minggu lalu. Dan gue suka banget sih ayatnya. Ada yang ingat teman-teman ayatnya? Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jadi kalau Tuhan taruh kita di Indonesia, artinya Tuhan punya rencana melalui kita buat Indonesia. Amin? Oke. Nah hari ini teman-teman kita bakal bahas part yang kedua. Kalau minggu lalu kita bicara home itu adalah our nation, bangsa kita yang tercinta. Hari ini kita akan bahas home itu yaitu adalah gereja kita. Oke? Gereja kita. Nah. Sebelumnya gue mau tanya dulu siapa yang kemarin ikut Connect? Oke. Di Connect Johes sudah menyampaikan sebuah sermon yang sangat powerful ya teman-teman. Judulnya adalah The Best Belongs to the House of God. Nah kalau teman-teman ingat mungkin aku juga review sedikit buat teman-teman yang belum bisa ikut Connect. Jadi khotbah tentang The Best Belongs to the House of God ini soal apa sih? Soal bahwa sebetulnya orang-orang yang terbaik itu seharusnya ada di gereja teman-teman. Orang-orang yang terbaik seharusnya melayani di gereja. Orang-orang yang terbaik itu bukan tempatnya cuma sekedar di marketplace. Oh yang di gereja yang cupu-cupu aja. Yang di gereja ya yang gak sibuk dan gak ada kerjaan di luar. Bukan teman-teman. Tapi seharusnya orang-orang yang terbaik, terpintar, termahir di bidangnya ada di gereja. Kenapa? Karena ini adalah the house of God. Allah kita adalah Allah yang terbaik, Allah yang berkuasa, Allah yang penuh dengan kemuliaan. Seharusnya orang-orangnya juga mencerminkan itu, betul teman-teman? Nah dari khotbah yang sangat powerful itu, jadi kita belajar ya bahwa sebenarnya kenapa sih selama ini kita atau orang-orang di masyarakat gitu ya, sering menganggap ya kalau lo kerja di gereja ya itu gak sekeren lo kerja di startup terkenal. Oh kalau lo melayani di gereja itu gak sekeren kalau lo join volunteer di organisasi organisasi non profit gitu loh. Itu karena value sistemnya teman-teman. Itu karena value sistem orang-orang yang masih berpikir bahwa ya gereja ya udah gitu-gitu aja, nggak keren, nggak amazing. Karena mereka nggak benar-benar tahu kalau the church itu sebenarnya adalah rumah Tuhan. Mereka nggak benar-benar memaknai itu sebagai rumahnya Tuhan. Nah, dari part 2 hari ini, This is Our Home part yang kedua, gue pengen kita memiliki pemahaman yang baru sehingga value system seperti ini bisa kita perbaiki. Supaya kita nggak lagi mikir kalau di gereja itu nggak sekeren itu. Di gereja itu nggak semembanggakan itu. Melalui series hari ini ketika kita tahu bahwa the church seharusnya adalah rumah kita merasa belong di sini, kita merasa ini adalah rumah kita, maka sudah sepantasnya dan sewajarnya kita menginginkan the best people in the church. Amin. Kalau misalkan kita nggak menganggap ini sebagai rumah kita, ada rumah Tuhan, ya tentu aja kita nggak peduli siapa yang ada di dalam gereja. Tapi kalau kita benar-benar memaknai ini sebagai rumah, kalau kalian nih kamar kalian pengen ada barang-barang yang lucu dan yang terbaik dong di kamar kalian. Kalian nggak pengen dong ada dibeliin sampah-sampah rongsokan ditaruh di kamar kalian? Enggak dong. Kenapa? Karena itu kamar kalian. Karena itu rumah kalian. Ini juga yang akan kita bahas hari ini teman-teman. Bagaimana ketika kita memiliki pemahaman yang baru, value system ini bisa berubah. Oke.
Pertama-tama kita akan baca dulu teman-teman ayatnya. Dari Efesus 2 ayat 18 sampai 19. Apakah kebaca dengan jelas? Jelas ya? Oke, kita baca bareng-bareng ya teman-teman. Efesus 2 ayat 18 sampai 19. 1, 2, 3. Sekarang kita sekalian, orang Yahudi atau bukan, boleh datang kepada Allah Bapa dengan pertolongan Roh Kudus karena apa yang telah dilakukan oleh Kristus bagi kita. Sekarang saudara bukan lagi orang asing di hadapan Allah atau warga asing bagi surga, melainkan anggota keluarga Allah serta warga kerajaan Allah bersama-sama dengan orang Kristen lain. Oke. Terima kasih Ryan. Oke, jadi dari ayat ini teman-teman kita melihat bahwa kita ini udah bukan orang asing loh di mata Tuhan. Kita ini adalah anggota keluarga Allah serta warga kerajaan Allah. Kita semua bersama-sama dengan orang-orang percaya yang lain. Kenapa kita bisa disebut anggota keluarga Allah? Karena apa yang telah dilakukan Kristus bagi kita. Oke, jadi ketika aku ngomong this is our home, the church is our home, itu bukan cuma sekedar klise kayak oh oke, ya udah supaya semua orang betah di sini. Oke, this is our home teman-teman. Bukan, it's a fact. Karena kita semua ini adalah anggota keluarga Allah. Keluarga tinggalnya di mana? Di rumah. Jadi ini adalah rumah kita bersama sebagai satu keluarga Allah. Ini Bible yang ngomong ya teman-teman ya. So God wants the church to be a home for the believers. Untuk semua orang percaya, Tuhan ingin rumah Tuhan, gerejanya itu menjadi rumah tempat yang aman untuk setiap orang percaya. Jadi seharusnya di gereja kita bisa menjadi teman rasa keluarga dan keluarga rasa teman. Family that becomes friends and friends that becomes family. Statement ini aku dapat dan belajar dari Heart of God Church di Singapura. Bagaimana ya betul-betul mereka sebagai teman gak ada hubungan keluarga. Tapi kepedulian mereka, relationship mereka, kedalaman hubungan mereka seperti layaknya keluarga. Contoh seperti small group leaders dengan small group membernya. Mungkin kita cuma teman ya kan, kita nggak sepupuan, kita nggak keponakan, kita berteman. Tapi dengan relationship yang kita bangun, dengan hubungan yang kita bangun, ada kepedulian yang tinggi di mana kita udah menganggap mereka seperti saudari kita sendiri, seperti our sisters in Christ, betul nggak teman-teman? Gimana kita, oh lo lagi sedih, gue juga ngerasain beban itu dan gue juga pengen bantu lo untuk ngelewatin masalah itu. Seharusnya ketika kita ada di dalam gereja, kita merasakan hal ini teman-teman. Family that becomes friends and friends that becomes family. Nah sekarang gimana sih caranya bikin gereja berasa rumah? Gimana sih caranya kita feels home di gereja, di rumah Tuhan? Ada dua cara yang aku akan share hari ini. Yang pertama 3B. Belong, believe, become. Belong, believe, become ini adalah sebuah step gitu ya. Sebuah step yang seharusnya kita miliki di dalam gereja. Baik itu khususnya dari pemimpin maupun kita nih sebagai orang-orang yang udah percaya Tuhan duluan di tempat ini. Ketika kita menerima orang-orang yang baru masuk. Ketika kita menerima orang-orang yang belum percaya. Sekarang aku bicara untuk para pemimpin di tempat ini. Kalau dulu teman-teman, gereja itu sistemnya believe, become, belong. Lo harus percaya dulu. Lo harus jadi murid Kristus dulu. Hidup lo harus oke dulu. Baru lo akan diterima dengan baik dan baru mereka akan merasa belong di tempat itu. Karena kita mengasihi mereka, lo udah tobat dulu belum nih? Itu dulu. Tapi sekarang di generasi ini, di generasi muda, kita sendiri juga bisa ngomong gitu ya, mewakili perasaan kita. Kita lebih senang dituntut untuk jadi sempurna dulu baru dikasihi atau dikasihi dulu teman-teman? Dikasihi dulu.
Jadi kenapa skemanya jadi belong, believe, become. Bukan believe, become, belong. Sekarang kita sebagai pemimpin, apakah kita membuat orang merasa belong ketika kita pertama kali bertemu dengan mereka di tempat ini? Apakah kita membuat mereka merasa diterima dengan segala keberadaan mereka, dengan segala latar belakang mereka? Apakah kita membuat mereka merasa belong? Karena setelah mereka belong, setelah mereka merasa diterima, baru Tuhan bekerja di dalam hidup mereka, kita berproses membangun relationship. Dengan sendirinya mereka akan menyerahkan diri mereka kepada Kristus. Mereka akan believe karena mereka sudah merasa dikasihi terlebih dahulu. Ketika mereka believe, oke, gue ngerasa home di sini, gue ngerasa belong di sini. Gue mau menyerahkan hidup gue buat Tuhan. Ketika mereka believe, mereka pun juga akan dimuridkan untuk menjadi murid Kristus. They will become orang Kristen yang dewasa, yang mengalami terobosan. Nah, coba kita sebagai leaders nih, kita refleksi ke kehidupan kita. Nah, selanjutnya pertanyaannya bukan cuma buat leaders. Karena leaders harus menerapkan itu nih untuk teman-teman semua yang ada di sini. Supaya teman-teman semua yang ada di sini merasa belong di tempat ini. Tapi sekarang untuk teman-teman semua yang ada di sini. Mungkin, aku baru masuk sini 1 bulan, aku baru masuk sini 3 bulan. Ya, aku gak terlalu tahu banyak lah soal sistem di FLCC, aku gak tahu apa yang aku bisa contribute di FLCC. Sekarang kita sebagai orang-orang percaya yang sudah mengenal Tuhan sejak lama, yang mungkin udah Kristen dari lahir. Sekarang pertanyaannya adalah, how to make the unbelievers feel belong in this place? Gimana caranya membuat orang-orang yang belum kenal Tuhan ketika datang ke tempat ini mereka tidak merasa dihakimi, tapi mereka merasa diterima. Karena kita udah terlebih dahulu nih merasakan kasih itu. Kita udah terlebih dahulu nih kenal sama Tuhan, terbiasa beribadah di dalam gereja. Nah sekarang gimana caranya ketika ada orang yang baru datang ke tempat ini, terlepas bagaimana latar belakang mereka, terlepas bagaimana attitude mereka, terlepas bagaimana background keluarga mereka, bagaimana kita bisa membuat mereka feel belong. Oke, aku pengen teman-teman merenungkan ini nih, belong, believe, become. Karena hanya dengan kita membuat mereka merasa belong dulu, baru kita bisa pelan-pelan bangun relationship, Tuhan bisa bekerja dalam hidup mereka, menggerakkan hati mereka untuk mereka believe and become. Kalau skemanya ini kita putar balik teman-teman, yang terjadi apa? Mereka akan merasa ditolak, mereka akan merasa dijudge, mereka akan merasa, oh orang Kristen gini ya, sukanya menghakimi, berasa paling benar sendiri. Bagaimana mereka bisa believe sama Tuhan kalau kayak gitu? Bagaimana mereka bisa berjumpa sama Tuhan yang mengasihi mereka dalam keadaan terburuk mereka? Kalau kita sendiri nggak mau menerima mereka dalam keadaan terburuk mereka. Coba kita renungkan ini bareng-bareng ya teman-teman. Nah, aku pengen kasih kalian beberapa contoh bagaimana Tuhan memperlakukan orang lain. Bagaimana Yesus dalam masa hidupnya, dia membuat orang lain feel belong. Dia melakukan 3 step ini. Yang pertama kita akan baca cerita dari Lukas 19 ayat 5-6. Teman-teman pasti udah tahu cerita soal Zakheus, pemungut cukai, betul? Ya udah tahu dari sekolah minggu, tapi aku akan ambil sedikit ayatnya supaya kita nggak usah baca satu perikop, karena teman-teman juga sebagian besar seharusnya sudah tahu ceritanya. Kita baca bareng-bareng ya teman-teman. Lukas 19 ayat 5-6, 1, 2, 3. Pada saat Yesus sampai di situ, oke, nah jadi teman-teman tahu ya background ceritanya kan, pada saat itu Tuhan Yesus lagi mau datang nih, Zakheus ini penasaran siapa sih Yesus yang disebut-sebut orang, tapi dia terlalu pendek dan orangnya terlalu banyak jadi dia gak bisa lihat, sampai dia naik ke atas pohon se-effort itu untuk ngelihat siapa sih Yesus itu. Nah ketika Tuhan Yesus datang ke situ teman-teman, hal pertama yang dilakukan sama Tuhan Yesus adalah
memandang kepada Zakheus, dia lihat ke atas pohon, dia panggil nama Zakheus padahal dia belum pernah kenalan loh sebelumnya. Dia panggil nama Zakheus, turun, aku pengen main nih ke rumahmu. Oke, kemudian kita baca dulu nih di ayat yang ke-8. Ini adalah hasilnya dari action Tuhan Yesus tadi, ini adalah outputnya. Ayat ke-8 baca bareng-bareng 1, 2, 3. Oke, bisa bayangin teman-teman, seorang Zakheus yang pemungut cukai, yang dibenci sama banyak orang karena dia adalah seorang yang jahat. Tapi Tuhan Yesus mau main ke rumah dia dan outputnya kita bisa lihat sendiri. Tuhan Yesus gak ngomong babi ibu apa, lu harus berubah, enggak. Tapi dengan sendirinya karena dia merasa belong, dia buat komitmen ini di hadapan Tuhan. Dia berubah. Nah yang mau aku highlight adalah di sini jelas teman-teman. Bahwa ketika Tuhan Yesus datang yang pertama dia lakukan adalah dia mau menjadi teman dulu dengan Zakheus. Bukan ketika dia datang dia khotbah jadi Zakheus lu mau bertobat atau enggak. Abis itu kalau Zakheus jawab mau baru oke, yo sini gue ke rumah lu. Tuhan Yesus gak ngomong kayak gitu loh. Yang pertama Tuhan Yesus lakukan adalah memandang dia, memanggil namanya, be friend with him, main ke rumahnya, bangun relationship dengan dia, baru akhirnya Zakheus believe and become. Baru akhirnya dia percaya kepada Tuhan dan dia mau mengikuti cara hidupnya. Oke, karena Tuhan udah begitu baik sama gue, Tuhan hidupnya seperti ini, gue juga mau hidupnya mencerminkan Kristus yang udah mengasihi gue terlebih dahulu. Jadi dari skema ini kita udah lihat jelas banget nih bagaimana Tuhan kasih tahu ke kita. Gimana sih caranya kita memperlakukan orang lain supaya mereka feel belong. Dengan apapun keadaan mereka sebelumnya. Dengan apapun latar belakang mereka. Sekarang ada lagi bukan cuma satu kali Tuhan Yesus kasih tahu kita. Selanjutnya cerita di Yohanes 4 ayat 7 sampai 9. Kalau ini soal wanita Samaria yang Tuhan ajak ngobrol di dekat sumur. Teman-teman tahu juga ceritanya? Tahu ya? Oke, kita baca bareng-bareng lagi 1, 2, 3. Oke, cerita ini juga aku nggak baca full ya teman-teman untuk mempersingkat waktu. Tapi anyway di sini udah jelas banget nih bahwa waktu itu Tuhan Yesus datang terus dia ajak ngobrol duluan nih perempuan Samaria. Dan di sini udah tertulis jelas nih situasinya. Wanita itu heran karena biasanya orang Yahudi itu nggak sudi ngomong sama orang Samaria. Mereka menganggap orang Samaria itu hina. Apalagi ini perempuan, dulu kan laki-laki sama perempuan juga dibedakan ya teman-teman. Jadi ini seorang laki-laki Yahudi mau ngomong duluan, ngajak ngomong duluan ke seorang wanita Samaria yang dipandang hina. Makanya perempuan ini bingung. Dari sini kita bisa lihat bagaimana Tuhan Yesus mau wanita ini merasa belong terlebih dahulu. Dia gak peduli nih sama kata orang-orang, culture yang membuat kita gak bisa nge-respect satu sama lain. Tuhan Yesus mau mematahkan itu, Tuhan Yesus mau bilang kalau woi lo bisa mengasihi siapapun terlepas dari latar belakang mereka. Lo bisa bangun relationship dengan siapapun terlepas dari latar belakang mereka, terlepas dengan kondisi terburuk mereka karena Tuhan udah lakukan itu juga terlebih dahulu buat lo. Jadi dan kalau teman-teman baca kelanjutannya di Yohanes 4 ini aku nggak show the whole perikop, tapi kalau teman-teman baca kelanjutannya, kalian harus tahu perempuan Samaria ini karena diajak ngobrol sama Tuhan, Tuhan nawarin dia air kehidupan, Tuhan
ngobrol sama dia, kasih tahu dia tentang kehidupan dia. Perempuan ini jadi percaya sama Tuhan dan bukan cuma itu. Dia menjadi penginjil. Dia membawa itu orang-orang di kampungnya dia juga percaya kepada Tuhan. Dari seorang Samaria, wanita Samaria yang dipandang hina, yang punya latar belakang tidak baik karena dia punya beberapa suami, yang pernikahannya selalu gagal, dia bisa menjadi seorang penginjil yang membuat orang-orang percaya sama Tuhan. Jadi udah cukup jelas ya teman-teman, bagaimana ketika kita membuat orang lain feel belong first, kita mengasihi orang lain terlebih dahulu, baru dari situ mereka merasa belong dan akhirnya mereka bisa believe, mereka bisa percaya kepada Tuhan dan mereka bisa become, mereka bisa menjadi pribadi yang lebih baik sesuai serupa dengan gambaran Tuhan. Oke, dan masih banyak lagi cerita-cerita yang menggambarkan bagaimana Tuhan Yesus show ini untuk kita. Aku gak bahas semuanya tapi ada di Matius 9 soal bagaimana Tuhan berjumpa dengan Matius pemungut cukai. Juga sama, Matius pemungut cukai juga dianggap jahat sama masyarakat tapi dia terima Matius terlebih dahulu sampai akhirnya bisa jadi salah satu murid Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus di Yohanes juga menghadapi perempuan yang berzina yang mau dilempar batu. Tapi Tuhan Yesus gak lempar batu. Justru Tuhan Yesus ada buat dia. Tapi Tuhan Yesus bukan ngomong puk-puk, oh ya gak apa-apa ya udah gak apa-apa santai aja. Enggak. Tuhan Yesus gak membenarkan apa yang perempuan itu lakukan. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Jadi ketika kita mengasihi teman-teman, kita gak harus setuju sama dosanya. Bukan gak harus lagi, gak boleh setuju sama dosanya. Karena ketika kita mengasihi, kita juga tetap punya prinsip di dalam Tuhan. Bukan kita ikut-ikutan, biar relate biar relate, kalau dia nge-vape ya gue juga. Kalau dia ngerokok juga gue juga, biar relate dulu nih, baru suruh baca Alkitab. Kalau lu gak bisa berhenti ngerokok gimana gitu kan? Bukan itu teman-teman. Lu bisa relate tanpa lu mengikuti kebiasaan buruk mereka. Lu bisa touch their heart tanpa lu mengikuti kehidupan lama mereka. Lu bisa menjadi berkat bagi mereka, lu bisa memberkati mereka tanpa lu terseret atau menurunkan standar lu di dalam Tuhan. Lu bisa, for sure. Jadi Tuhan Yesus juga menunjukkan ketika dia mengasihi wanita itu, dia nggak kayak oke nggak apa-apa, lu pasti punya alasan tersendiri lah ya kenapa lu berzina. Enggak. Tuhan Yesus bilang, pergi jangan berbuat dosa lagi. Tapi gue gak lemparin lu batu. Gue tetap mengasihi lu, meskipun lu udah terlanjur melakukan itu. But, jangan sia-siakan kasihnya Tuhan. Jangan lakukan itu lagi. Change. Oke? Jadi statementnya adalah hate the sins but love the sinners. Hate the sins but love the sinners. Ini aku perlu tekanin banget nih buat teman-teman. Karena aku yakin teman-teman pasti juga punya nih orang-orang yang ada di pikirannya, siapa nih ya yang mau gue injilin, siapa ya teman gue yang masih belum kenal Tuhan. Gue sebenarnya punya beban banget untuk dia mengenal Tuhan. Tapi aku mau bilang ke kalian, ingat kita juga harus tetap pegang standar kita di dalam Tuhan. Karena dengan cara itu baru kita bisa memberkati mereka. Bukan dengan cara kita conform jadi hidup mereka. Hate the sins but love the sinners. Ketika kita mengasihi mereka, ketika we love the sinners, kita gak akan kayak gini kok, sorry lo gak level sama gue soalnya lo belum suci. Lo gak akan kayak gitu. Karena lo peduli sama mereka. Karena lo mengasihi mereka. Karena lo mengasihi mereka, makanya lo akan berbicara kebenaran untuk hidup mereka. Dengan cara yang lo tahu lah harus kayak gimana sama orang itu. Bukan kayak, wah lu jangan gitu, gak boleh dosa. Mungkin gak gitu. Tapi dengan cara, kenapa sih lo masih kecanduan ini? Oh lo ada masalah ini. Oke, first be a good listener.
Lo ada masalah apa? Oh masalah keluarga lo gini, keluarga lo gini. Oke. Boleh nggak gue berdoa buat lo? Mungkin gue gak bisa bantu banyak, mungkin gue gak bisa ubah keluarga lo. Tapi yang gue bisa lakukan adalah gue bisa berdoa untuk keluarga lo karena gue berdoa ke Tuhan yang udah juga memulihkan keluarga gue. So gue juga percaya Tuhan bisa merubah keluarga lo, Tuhan bisa membuat keadaan lo jadi lebih baik. Dan yang bisa gue lakukan adalah gue bisa jadi pendengar yang baik kapanpun lo butuh ditemenin. Gue bisa ada buat lo kapanpun lo butuh ditemenin. I'm here. Tapi gue gak akan ikut-ikutan lo ketika lo lagi kecanduan. Tapi gue akan nemenin lo ketika lo lagi butuh teman, ketika lo lagi ngerasa kesendirian, ketika lo lagi ngerasa ke-trigger, I'm here for you. Aku yakin teman-teman tahu caranya, tapi kadang kita terlalu gak mau deh ngelakuinnya. Karena kita takut ada yang terjadi di dalam hubungan kita. Karena kita gak berani untuk mengekspresikan kasih kita buat mereka, kepedulian kita buat mereka. Oke, jadi how to make people feel belong. Secara spesifik dari 3 poin tadi, belong, believe, become. Gimana sih cara konkretnya untuk kita membuat orang feel belong? Yang pertama, accepting who they are today by looking on who they are in the image of God. Kita harus melihat mereka seperti Tuhan memandang mereka dulu. Karena kalau kita masih memandang mereka dengan mata kita, melihat keadaan mereka sekarang, ya pasti kita lihat mereka, aduh susah sih ini orang, susah. Aduh gedek banget sih ini orang nih, susah. Keras kepala nih orang nih. Berat nih orang nih, udah terlalu banyak Ci dosanya Ci. Terlalu berat, gue aja gak pernah ngelakuinnya, gue juga bingung gimana handle-nya. Tenang, yang nanggung dosa dia bukan lu. Yang nanggung dosa dia Tuhan. Jadi lu cukup perlu melihat mereka seperti Tuhan melihat mereka. Dan gimana cara Tuhan melihat mereka? Orang yang paling hina, berdosa, jahat sekalipun di mata Tuhan. Tuhan melihat mereka dengan penuh kasih. Tuhan melihat mereka sebagai ciptaan berharganya Tuhan yang gue rangkai satu-satu nih manusia. Biji matanya Tuhan. Dan Tuhan melihat mereka karena sebagai biji matanya gue pengen menjaga anak ini, menjaga orang ini supaya hidupnya berubah. Dia punya kehidupan yang lebih baik. Dia merasakan kemerdekaan di dalam Tuhan. Itu yang seharusnya kita rasakan ketika melihat teman kita. Oke, gue ngelihat temen gue sekarang dudul banget. Aduh, ini di mana sih gitu kan? Ya gue relate lagi kan, kalau teman-teman gue yang denger curhatan-curhatan gue kayak parah banget nih gitu kan. Ini orang nih ini di mana sih gitu kan? Tapi Tuhan melihat mereka tetap sebagai ciptaan yang sempurna. Tuhan gak lupa kasih otak ke mereka. Gak lupa gitu loh, tapi mungkin mereka belum mengenali gimana seharusnya mereka bersikap. Mereka belum mengenali gimana seharusnya mereka bekerja. Mereka belum mengenali bagaimana potensi yang ada di dalam diri mereka. Oke. Yang kedua, be a friend, not just being friendly. Wow, ini statement ini so simple, tapi gue ditegur banget di Heart of God Church karena gue sebagai orang ekstrovert, bawel, riweh, gue biasa cuman being friendly. Hai. Tapi gue gak bener-bener tahu kehidupan mereka, terus gue gak bener-bener pay attention to details gitu. Itu gue. Jadi ketika ada statement ini, be a friend not just being friendly, gue kayak wow. Apa sih teman-teman bedanya be a friend not just friendly? Friend itu apa? Teman artinya apa? Tulus. Lu tulus mengenal dia. Lu tulus mendengarkan cerita dia, bukan karena soalnya ini bapaknya networknya bagus nih. Oh. Soalnya kalau temenan sama dia gue dijajanin terus nih. Enggak. Be a friend. Tulus teman-teman. Genuine. Dan ini juga yang
kita terapkan ketika Invasion kita kemarin. Betul teman-teman yang melayani di Invasion? Gue proud banget sih sama para usher dan penyambut yang ada di Invasion kemarin. Kasih tepuk tangan dong. Luar biasa. Gue bener-bener seneng banget ngelihatnya karena gue ngelihat ini orang yang mungkin, Duci gue gak biasa lagi ngobrol sama orang baru. Tapi karena dia peduli sama teman-teman yang ada di Invasion yang belum masuk komunitas, dia samperin, dia beranikan dirinya, dia kenalan, dia ajak ngobrol. Dan dia ngomong, minggu depan dia dateng Ci, aku udah chat-chatan. Bisa bayangin gak teman-teman? Kalian jadi teman buat dia. Kalian jadi teman. Gue pengen kenal lu, gue bukan cuma promoin FLCC kayak SPG supaya lu datang, bukan. Gue sebagai teman, sama-sama anak muda nih kita usia kuliah, gue pengen lu juga bertumbuh. Gue juga pengen lu tahu ada satu tempat nih yang cocok buat lu. Itu namanya be a friend. Ya, jadi ketika kita mau orang-orang feel belong, kita harus benar-benar genuinely be a friend to them. Nah, melalui part 2 hari ini dan bahkan melalui series kita This is Our Home, beberapa part ke depan juga, gue benar-benar berharap teman-teman semua di FLCC ini bisa feel belong here. Gue tahu kita belum sempurna teman-teman. Gue tahu leader-leader di sini juga belum sempurna. Mungkin ada kalanya hal-hal yang, gue ngerasa gak diterima di sini. Gue ngerasa sendirian di sini. Oke, gue mengakui itu dan I'm so sorry for that gitu. Gue juga mau apologize buat itu. Tapi kita mau belajar teman-teman. Kita mau belajar gimana membuat kita semua feel belong here. Dan membuat orang-orang lain juga yang akan datang feel belong here. So nanti itu akan kalian diskusikan di dalam small group kalian. Nah bukan cuma sekedar feel belong. Kalau kalian udah ngerasa, gue udah nih Ci ngerasa FLCC ini is my second home. Gue udah ngerasa belong di sini. That's good, that's great. Tapi ada satu hal lagi yang perlu diingat dalam sebuah rumah. Bagaimana membuat sebuah gereja rasa rumah. Poin yang kedua adalah obedience to structure. Di dalam rumah gak mungkin semuanya anak ya teman-teman. Gak mungkin keluarga itu tercipta semuanya jadi anak. Gak mungkin. Pasti keluarga itu tercipta ada siapa? Bapak ibunya, ada mama, papa, anak, kakak, adik, betul? Ada strukturnya. Kenapa sih di keluarga itu harus ada strukturnya? Supaya kita tahu mana kita memberi hormat, mana kita mengasihi. Ke atas memberi hormat, ke bawah mengasihi. Ada keteraturan di dalam keluarga, ada peraturan di dalam keluarga yang harus kita taati untuk keberlangsungan keluarga tersebut. Ya dong, kalau semuanya jadi anak, siapa yang mimpin? Siapa yang kasih hikmat? Semuanya masih kecil makan pasir semuanya. Tapi harus ada bapak ibunya yang jagain dia supaya ini pasir kagak boleh dimakan. Harus ada struktur itu teman-teman. Di gereja pun juga sama, karena ini balik lagi adalah rumah, maka harus ada struktur di sini. That's why kita punya pastors, kita punya pemimpin rohani, kita punya small group leaders, kita punya ketua departemen. Tujuannya buat apa sih? Bukan supaya keren, ini lebih tinggi nih jabatannya dari gue, bukan. Di sini kita gak perlu jabatan anyway, kan gak ada gaji, gak ada jenjang karir. Gak perlu jabatan sebetulnya. Tapi struktur itu, pemimpin-pemimpin itu ditempatkan untuk supaya kita bisa belajar menghormati. Kita belajar taat. Dan para pemimpin kita belajar untuk memuridkan. Kita belajar untuk mengasihi. Oke? Karena semua pemimpin pasti mau yang terbaik untuk pertumbuhan anak-anaknya. Dan gue mau ngomong satu kebenaran yang mungkin gak enak didengar teman-teman. Ketika kita ngomongin soal obedience to structure, itu terkadang membutuhkan proses yang menyakitkan. Dalam tanda kutip, kita sama pemimpin kita gak selalu baik-baik aja. Enak gak sih rasanya ditegur?
Enak gak rasanya ditegur? Gak enak. Enak gak rasanya dipuji? Enak. Enak gak sih rasanya dibilangin kalau lu salah? Gak enak. Enak gak sih dikasih tantangan yang lu gak suka? Misalkan lu gak suka public speaking tapi lu disuruh maju. Lu di push untuk mengeluarkan potensi terbaik lu. Enak gak sih rasanya? Gak enak. Gak enak. Karena itu di luar comfort zone kita. Tapi it's important. Jadi dalam hubungan kita dengan pemimpin kita pun kita butuh keterbukaan, kita butuh kejujuran. Terkadang kita butuh harsh truth. Kita butuh mendengar kebenaran-kebenaran yang gak enak didengar. Kita butuh unconditional love, kita butuh mengampuni, kita butuh pengorbanan. Dan satu hal yang aku mau teman-teman ingat. When your leader speaks something true to you, walaupun itu gak enak didengar. Truth without love is harshness. But love without truth is weakness. Aku dapat ini dari Pastor Lia dan aku sangat diberkati karena inilah seharusnya cara kita saling mempertajam satu sama lain. By the way tim PW keyboard aja. Thank you. Inilah cara kita seharusnya saling mempertajam satu sama lain. Truth without love is harshness. Betul, kalau kamu cuman ngejudge orang, lu salah, lu dosa, itu betul. Ini benar nih ceritanya, oh misalkan lu ini dosa. Yang dia ngomong itu betul. Tapi lu ngomong dengan cara yang salah, lu ngomong gak pakai kasih, itu harsh. Itu akan menyakiti orang lain, itu akan menjadi judgment. Itu akan melukai orang lain. Tapi ketika lu cuman love doang tanpa lu berani menegur, tanpa lu berani memperkatakan kebenarannya, itu juga adalah suatu kelemahan. Karena orang itu gak akan bertumbuh teman-teman. Orang itu gak akan jadi versi yang lebih baik, orang itu akan sama-sama aja tenggelam di dalam kesalahan dia. Hanya karena kita gak mau ngomong yang benar. Jadi gimana kalau kita sebagai satu keluarga di sini, boleh gak sih gue minta di tengah-tengah kita selalu ada truth and love in balance. Boleh gak sih kalau small group leaders boleh memperkatakan kebenaran yang mungkin terkadang menyakitkan teman-teman? Boleh gak nih para mentis? Oh belum siap. Gak siap Ci disakiti. Boleh gak sih kalau small group leadersnya harus menegur kalian atau memperkatakan sesuatu yang benar? Walaupun itu gak enak, boleh. Tapi boleh gak sih small group leaders ketika memperkatakan itu kita juga memperkatakannya dengan kasih, dengan cara yang benar? Boleh. Dan sesama small group members yang berhak menegur itu bukan cuma small group leader loh teman-teman. Kalian nih sesama teman satu care cell boleh loh saling menegur. Boleh loh saling menunjukkan perhatian, itu bukan cuma tugas small group leader. Bisa nggak kita sebagai small group member, sebagai satu FLCC kita saling membicarakan kebenaran dengan kasih yang seimbang. Karena apa? Tujuannya satu. Kita sebagai keluarga di sini sama-sama mau berkembang jadi lebih baik, betul? Kita sama-sama di sini nggak ada yang mau satunya ketinggalan paling bawah, kita semua udah di atas, satu ketinggalan di bawah, nggak mau ya teman-teman. Kita mau kita sama-sama semua bertumbuh di dalam Tuhan, jadi anak-anak yang peka mendengar suara Tuhan, jadi anak-anak pemimpin-pemimpin yang bisa menjadi berkat untuk generasi kita. Amin. So, statement gue terakhir dan gue berharap kita bisa ngerenungin ini bareng-bareng. Let's build this home together. A home that makes everyone feel belong. A home that is full of compassion and forgiveness. Karena di dalam keluarga butuh banyak pengampunan teman-teman. Karena semakin kita dekat semakin bisa orang itu menyakiti kita, betul? Kita gak akan selalu baik-baik aja seperti malaikat semua di sini. Jangan expect itu. Akan ada gesekan yang terjadi di antara kita. Tapi gue berharap di sini it's a home that is full of compassion, belas kasihan dan pengampunan.
kita saling memaafkan satu sama lain. And a safe home for you to be who you are in Christ. Buat kalian menjadi diri kalian, bukan versi diri kalian yang lama, tapi versi diri kalian yang sudah ditebus oleh Tuhan. Dan sebuah rumah yang subur, tanah yang subur buat kalian untuk berkembang. Amen. Ada beberapa pertanyaan yang bisa kalian diskusikan di small group. Tadi aku udah share ya untuk semua small group leader. Diskusikan hal-hal apa saja yang membuat kamu bisa feel belong and feel home di komunitas ini. Kita butuh suggestion itu. Kita mau juga melayani kalian dengan lebih baik. So feel free untuk berpendapat. Yang kedua, bukan cuma gimana caranya gue feel belong, tapi gimana caranya kita juga bisa membuat orang lain yang baru datang ke sini feel belong. Karena minggu depan kita akan ada invasion lagi teman-teman. Yang kedua, ya kan? Siapa yang excited? So, kita akan menyambut banyak teman-teman baru lagi. Gimana caranya kita membuat teman-teman baru ini feel belong? Dan yang ketiga, ini aku mau kalian sharing aja. Apakah menurutmu structure atau orang tua rohani itu penting? And how it has affected you? Aku pengen kalian sama-sama share. Pengalaman kalian dimuridkan, pengalaman kalian memiliki orang tua rohani, gimana sih itu udah mempengaruhi kehidupan kalian? Kalau belum gak apa-apa, ngomong aja. Karena di sini kita terbuka. Kita gak sugarcoat everything. Oke? Dan terakhir, seperti yang tadi aku bilang, karena minggu depan kita mau invasion, kita masih membuka kesempatan buat teman-teman yang mau ikut jadi teman-teman baru buat teman-teman kita yang ada di ibadah umum. Kita mau jemput mereka, kita mau jadi teman buat mereka, bukan jadi SPG promosi. Kita mau jadi teman yang bilang ke mereka, gue tahu satu komunitas yang baik untuk usia lo, yang bisa bikin lo bertumbuh, kenal Tuhan lebih dalam. Karena gue juga ada di sini, gue mau bawa lo juga bertumbuh sama-sama dengan gue menjalani prosesnya di sini. So buat teman-teman yang pengen jadi usher atau pengen jadi penyambut, feel free buat daftar ke small group leadersnya karena minggu depan kita tidak ada ibadah di sini. Ya, minggu depan kita nggak ada ibadah di sini, ibadah kita digabung di umum. Bagi yang mau ikut melayani di Invasion silakan daftar. Bagi yang nggak melayani, kalian bisa ibadah di ibadah umum. Kita bawa culture anak muda di sana supaya anak-anak muda di sana bisa lihat, oh kayak gini ya cara menyembahnya anak FLCC. Oh kayak gini, oke? Jadi buat yang berhalangan untuk melayani, oke, kalian di ibadah umum kita tetap kasih lihat culture kita. Oke teman-teman, aku mau undang kita semua untuk bangkit berdiri, kita sama-sama menutup ibadah kita dalam doa sebelum kita small group discussion. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak buat hari ini. Terima kasih banyak buat firman-Mu yang begitu indah Tuhan. Bahwa rumah Tuhan seharusnya adalah tempat di mana kami merasa belong. Rumah Tuhan ini Tuhan, ini juga adalah rumah kami. Kami mau Tuhan menjadikan ini rumah kami, dalam arti kami mau memberikan yang terbaik untuk rumah Tuhan. Kami mau memberikan hidup kami, kontribusi kami yang terbaik untuk rumah Tuhan. Karena Tuhan juga udah begitu baik dalam hidup kami. Karena apa yang Kau lakukan, apa yang sudah Engkau perbuat dalam hidup kami, itu yang menyatukan kami menjadi satu anggota keluarga Allah. Dan kami rindu Tuhan, di FLCC, di komunitas ini setiap anak-anak muda bisa merasa belong. Setiap teman-teman baru kami yang akan datang juga Tuhan di 2 minggu ke depan, mereka juga akan feel belong. Mereka akan merasa dikasihi, diterima di tempat ini. Tujuannya cuma satu Tuhan, karena kami rindu melihat mereka percaya kepadamu dan mereka menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Kami rindu melihat mereka believe in you and becoming your disciples. Kami rindu melihat transformasi hidup. Kami rindu melihat anak-anak muda yang mendapatkan gairahnya kembali di dalam Tuhan. Kami rindu melihat anak-anak muda yang mau mati-matian berdoa untuk generasi muda.
Kami mau, kami rindu Tuhan. Untuk itu pakai setiap kami di tempat ini menjadi satu keluarga yang solid. Satu keluarga yang unity. Satu keluarga yang saling mengasihi. Satu keluarga yang saling mempertajam. Satu keluarga yang saling terbuka. Sehingga kami bisa saling bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami memberkati Indonesia, rumah kami Tuhan Yesus. Di tahun-tahun politik ini kami percaya perlindungan-Mu nyata atas bangsa kami. Campur tangan-Mu nyata atas bangsa kami. Engkau memberikan hikmat bagi para pemimpin kami. Sehingga setiap keputusan yang diambil itu semua berdasarkan isi hati-Mu Tuhan. Dan kami sungguh berdoa Tuhan Yesus biar ketentraman terus ada bagi bangsa kami. Kami berdoa untuk masalah pendidikan Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau yang akan memberikan hikmat bagi pemimpin-pemimpin kami supaya bisa Tuhan mentransformasi Indonesia Tuhan. Supaya human resource kami bisa menjadi orang-orang yang lebih kuat, orang-orang yang lebih cerdas, orang-orang yang bisa mengembangkan bangsa kami jadi lebih baik Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi Indonesia dan Engkau akan memakai setiap kami untuk melakukan rencana-Mu yang besar di bangsa ini. Kami juga memberkati gereja kami GBI WTC Tuhan Yesus. Kami memberkati Tuhan setiap pemimpin kami dengan hikmat yang daripada-Mu. Kepekaan akan Engkau supaya kami, gereja kami terus melangkah sesuai dengan arahan-Mu. Menyelesaikan proyek-proyek yang Tuhan percayakan. Sehingga kami menjadi berkat bagi kota kami, bagi bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapak untuk ibadah kami pada hari ini. Kalau sebentar kami mau berpisah satu sama lain, kami mau melanjutkan small group discussion. Engkau juga hadir di tengah-tengah diskusi kami dan berkati sepanjang hari ini biar kami bisa menikmati waktu kami bersama-sama dengan keluarga kami. Sebentar kami akan menerima berkat yang daripada-Mu Tuhan. Mari semua jemaat Tuhan, kita angkat kedua tangan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah sekolah, kuliahmu, diberkatilah pekerjaan, usahamu, apapun yang kau lakukan, Tuhan akan buat berhasil. Tuhan akan memberkati engkau ketika engkau masuk, Tuhan berkati engkau ketika engkau keluar. Kau akan jadikan kepala dan bukan ekor. Tuhan akan mengangkatmu, menjadikanmu terang dan garam di dunia ini seperti firman-Nya telah katakan. Biarlah berkat yang terbaik dari Allah Bapa, kasih cinta dari Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis dari Roh Kudus kiranya menyertai kehidupan kita semua mulai dari hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Mari semua yang percaya sama-sama katakan amin. 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 Happy Sunday guys. Coba kasih tepuk tangan dulu buat Venuela. What a powerful sermon. Thank you Van. Okay, now you can break into your small